Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem ekonomi. Adapun anggota kelompok kami, Mikael Grabisinukaban, Dimahir 098, Mas saya 119, Joshua Brima Barus 010. Yang pertama, sistem ekonomi dualisme. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang ini, perekonomian Indonesia menunjukkan ciri-ciri dualisme yang bersifat teknologi maupun ekonomis, sosial dan kultural. J. Boyke mendefinisikan masyarakat yang mempunyai gaya sosial berbeda yang masing-masing hidup berdampingan. Dalam proses evaluasi sejarah normal yang berlaku bagi masyarakat homogen, kedua gaya sosial tersebut mewakili tahap perkembangan sosial yang berbeda, dipisahkan oleh satu gaya sosial lain yang mewakili suatu tahap transisi, misalnya masyarakat sebelum kapitalisme dan masyarakat kapitalisme awal. Di dalam masyarakat dualistis, satu dari kedua sistem sosial yang hidup berdampingan itu dan selalu lebih maju berasal dari luar masyarakat tersebut dan mengalami perkembangan di lingkungan yang baru tanpa menggeser sistem sosial yang asli. Dan akhirnya tidak akan timbul satu ciri umum yang berlaku bagi masyarakat tersebut secara keseluruhan. Dualisme adalah konsep yang menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara negara-negara kaya dan miskin serta orang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan di setiap negara. 4 elemen kunci konsep ekonomi dualisme antara lain: 1. Beberapa kondisi berbeda terdiri dari elemen superior dan inferior hadir secara bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama. 2. Koeksistensi tersebut bukanlah satu hal yang bersifat sementara atau tradisional, melainkan satu hal yang bersifat baku, permanen, kronis, bukan merupakan fenomena sesaat yang akan mengikis seiring dengan berlalunya waktu. 3. Kadar superioritas serta inferioritas dari masing-masing elemen bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat. Dan yang keempat, hubungan saling keterkaitan antara elemen yang superior dengan elemen inferior tersebut bentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen superior sangat tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen yang inferior. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialis ala Indonesia. Muncul pada periode akhir kepemimpinan Presiden Soekarno, akhir tahun 1960, kiblat politik Indonesia adalah kenegaraan sosialis Eropa Timur. Rusia dan RRC tidak lagi ke negara kapitalis Amerika Serikat dan Eropa Barat. Indonesia anti neokolonialisme dan neoliberalisme dan malah keluar dari PBB dan membentuk masyarakat baru atau New Emergent Force. Perekonomian pada periode itu sangat mirip dengan sistem perekonomian negara sosialis yang antara lain adalah: yang pertama, pemerintah Indonesia telah menyusun pembangunan semesta berencana 8 tahun 1960 sampai 1968. Rencana tersebut bersifat menyeluruh di segala sektor dan di seluruh wilayah semesta, namun belum sempat dilaksanakan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh negara. Akibat dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda tahun 1957, oleh karena itu perekonomian Indonesia tidak baik dalam maupun luar negeri dikuasai oleh perusahaan negara swasta. Perusahaan swasta juga berperan seperti perdagangan, perencanaan perusahaan kecil, serta koperasi. Yang ketiga ada sistem perbankan. Semua bank swasta milik Belanda telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah, kemudian diubah menjadi sistem perbankan Rusia. Ini dikerjakan dengan mengubah nama bank pemerintah menjadi nama dengan unit tertentu. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini muncul pada periode pangkal kedua di masa pemerintahan Orde Baru, yakni setelah Pelita III. Sistem perekonomian pada saat itu ditandai oleh hal-hal yang berikut. Yang pertama, perencanaan ekonomi. Indonesia pada saat itu masih berada dalam perencanaan pembangunan ekonomi 5 tahunan dengan prioritas utama yaitu swasembada pangan. Sistem perekonomian ini biasa diterapkan di negara yang menganut sistem sosialis maupun non-sosialis. Yang kedua, peranan perusahaan asing. UU PMA tahun 1967, modal asing baik yang bersifat investasi langsung maupun portofolio makin merambah hampir ke seluruh sektor di wilayah Indonesia. Yang
ketiga, peranan perusahaan domestik. Diundangkannya UU PMDN, kredit diberikan kepada usaha-usaha domestik besar. Yang keempat, peranan IGGI dan IMF serta hutang luar negeri. Sejak awal periode Orde Baru, pemerintah mendirikan IGGI yang berfungsi memberikan nasihat dalam APBN. Jika APBN mengalami kekurangan sumber pembiayaan, IGGI yang memberikan pinjaman kekurangan dana. Institusi yang memegang peran penting dalam IGGI yaitu Bank Dunia dan IMF. Yang kelima, sistem devisa. Setelah Orde Baru naik, tindakan yang dilakukan adalah liberalisasi perdagangan luar negeri, yang dalam hal ini termasuk sistem devisanya, dari yang sepenuhnya dikuasai menjadi berdasarkan atas permintaan dan penawaran. Prof. Mubryanto, ada 5 ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, adanya peran dominasi koperasi dalam kehidupan ekonomi atau diambil alih negara dan juga swasta. Semua bentuk badan usaha dalam perekonomian Pancasila harus didasarkan pada kekeluargaan dan prinsip harmoni, bukan hanya kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan. Yang kedua, diterapkan rancangan-rancangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian. Yang ketiga, adanya kecenderungan dan kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianis dan atau pemerataan sosial. Yang keempat, diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu perekonomian nasional. Dan yang kelima, pengadilan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai sistem arah bagi perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya, sistem ekonomi kerakyatan. Demonstrasi mahasiswa menuntut turunnya Soeharto pada pemerintahan tahun 1997 dan meminta agar dilaksanakan reformasi. Reformasi yang dituntut adalah di bidang politik dan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dikatakan bahwa pemerintahan Presiden Soeharto terlalu memihak kepada perusahaan besar. Terbukti pada krisis saat itu, usaha kecil dan menengah terbukti tahan banting, dan yang mengalami kehancuran ialah perusahaan-perusahaan besar. PHK yang dilakukan oleh perusahaan besar, perusahaan multinasional, kredit diarahkan untuk perusahaan besar. Dominasi asing dalam perekonomian seperti Bank Dunia, IMF, dan lembaga asing lainnya dianggap hal yang berlebihan. Hutang kepada IMF dan Bank Dunia dibayar lunas. Beberapa hal berikut merupakan kebijakan pemerintah selama sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, peran IGGI dikurangi, semula diganti dengan CGI, sehingga badan tersebut hanya bersifat konsultasi dalam menyusun kebijakan ekonomi. Yang kedua, investasi asing dengan UU PMA dan investasi dalam negeri dengan UU PMDN yang memberikan prioritas pada perusahaan besar tidak banyak mendapat sorotan. Tidak dihapuskan namun berjalan seperti semula. Kalau memang benar-benar sistem ekonomi kerakyatan, mestinya usaha asing dan domestik besar dikurangi secara drastis atau ditentang. Yang ketiga, tampak adanya usaha swastanisasi perusahaan negeri namun belum selesai, dan usaha swastanisasi ini merupakan isi internasional dan bukanlah disebabkan oleh karena sistem ekonomi kerakyatan. Yang keempat, sistem devisa masih seperti sebelumnya, yakni didasarkan atas sistem pasar. Yang kelima, dari ditinjau di atas, pengamatan mendalam sistem ekonomi kerakyatan ini masih mempunyai ciri yang sangat kental sebagai sistem ekonomi pasar. Kalau ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi kecil, maka perusahaan kecil biasanya diumpamakan mempunyai tujuan untuk memaksimumkan produksi atau penerimaan total. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.